Sebetulnya mata secara visual ya, sesuatu yang diteliti oleh teman-teman kami RRT, Bang Rismon terutama, skripsi ya, ijazah, itu secara visual kita bisa melihat dan menilai titik-titik kontroversinya. Misalnya di sini saya kebetulan hadir untuk menjadi ahli di mana bidang keahlian saya tadi adalah sudah disebutkan software engineering, information system, dan knowledge management. Semua bidang ini beserta pengalaman praktis saya itu terkait ya, dan bisa diterapkan untuk memahami fenomena kontroversi dari ijazah Joko Widodo yang pernah digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar di KPU. Nah, saya akan menyingkat bahwa sampai sejauh ini saya masih tidak mengerti ya, kenapa teman-teman peneliti saya sampai dituduhkan sebagai dalam hal kriminal. Yeah. Nah, sampai 12 tahun penjara itu. Ya. Ancamannya. Sebetulnya mata secara visual ya, sesuatu yang diteliti oleh teman-teman kami RRT, Bang Rismon terutama, skripsi ya, ijazah, itu secara visual kita bisa melihat dan menilai titik-titik kontroversinya. Misalnya Bang Rismon itu meneliti dua hal ya. Pada skripsi yang diteliti itu adalah lembar pengesahan, dan pada ijazah itu lintasan ya Bang ya. Nah, sebetulnya saya kebetulan ya itu lulusan angkatan 80-an juga, pada masa era yang sama ya, masih sama dengan era Pak Jokowi lulus gitu ya, di mana pada masa itu ya yang digunakan adalah komputer dengan perangkat pengolah digitalnya, pengolah prosesor, katanya itu adalah WordStat, dan sisinya masih berbasis DOS. Dan mata Bang Rismon yang jeli melihat kejanggalan dari lembar dokumen tersebut, di mana saya juga menilai setelah yang disampaikan Bang Rismon, saya juga jadi melihat, karena ada yang disampaikan ya, bahwa titik-titik antara spasi antara huruf kata itu memang sangat konsistensinya itu tinggi, dan itu nggak mungkin dihasilkan dari suatu mesin ketik biasa atau elektrik gitu ya. Nah, satu lagi adalah dengan kemampuan Bang Rismon, dengan pendekatan dan teknik-teknik dan tools yang digunakan, beliau bisa mengidentifikasi bahwa jenis font tersebut adalah Times New Roman. Pada fase ini saya coba melihat dengan mata telanjang ya, memang benar. Jadi secara logik, secara visual, observasi, itu penilaian manual itu bisa menilai seperti itu, apalagi dengan tools yang bekerja dengan konsistensi yang tinggi. Dan di sini Bang Rismon itu sudah menggunakan pendekatan tahapan proses untuk identifikasi tersebut dengan benar. Begitu juga dengan lintasan, ya, itu sama. Terus, jadi pertanyaan saya adalah, kenapa sampai ada kata kuncinya apa tuh Bang? Manipulasi ya? Iya, jadi Bu Leonie ini kita harapkan kata kunci yang disebut di dalam tuduhan manipulasi. Oke, saya sebut lagi ya. Macam-macam ada manipulasi. Pertama, kata manipulasi. Saya khawatir ini ya, tuduhan ini karena adanya perbedaan
perbedaan pengetahuan ya yang jomplang ya antara ahli seperti Bang Rismond dengan pihak penyidik ya, karena kata manipulasi itu tidak selalu bermakna negatif. Seperti contohnya bidang saya rekayasa perangkat lunak. Selama ini kita pahamnya rekayasa itu kadang berpengertiannya adalah negatif ya, merekayasa sesuatu. Padahal di bidang saya itu engineering itu artinya adalah pekerjaan menghasilkan suatu produk dengan prinsip-prinsip, teori-teori, tujuan, prinsip kualitas, kemudian ada pendekatan, metode, ada tools yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Itulah yang namanya rekayasa kalau di bidang kami. Dan begitu juga dengan di bidangnya Rismond, ada digital forensik itu ada memang tahapan yang ada istilahnya itu memang pakai kata manipulasi, tetapi tidak berarti itu memanipulasi atau mengubah makna atau apa dari satu objek gitu loh. Tetapi itu adalah tahapan-tahapan yang ada di dalam proses digital image processing, terutama juga ada fase-fase di mana nanti lebih spesifik lagi memberi makna terhadap objek-objek yang sudah diidentifikasi tersebut. Ringkasnya begitu dulu. Karena nanti saya akan mengkonfirmasi ke penyidik, ini apa yang terjadi sebenarnya, kenapa sampai dikriminalisasi pada proses yang dilakukan dalam pemeriksaan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan metode. Gitu. Jadi RRT, Roy, Rismond, dan Tifa, Dr. Tifa itu dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE 2008. Yaitu pasal 32 ayat 1 saya bacakan biar paham kita ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, ya, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi intinya adalah Rismond RRT dituduh atau dituding melakukan pengerusakan dokumen milik orang lain atau dokumen publik. Padahal antara first product, antara input dan outputnya tidak berubah. Tidak berubah secara informasi. Jadi yang diteliti itu so-called ijazah Jokowi, ya terakhirnya ya ijazah itu nggak rusak, tetap seperti itulah. Nah apakah asli atau tidak, kesimpulan beliau mengatakan itu tidak asli atau tidak otentik, begitu ya, tidak original. Nah, yang berikutnya adalah, dan itu ancaman hukumannya 8 tahun penjara. Kemudian pasal 35 yang lebih tidak masuk akal lagi, yaitu saya bacakan biar media paham. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi kalau pada pasal 32 ayat 1 adalah merusak dokumen publik atau dokumen orang lain, pada pasal 35 justru sebaliknya. Yang tadinya tidak original seolah-olah menjadi otentik atau original. Nah ini tidak masuk akal lagi karena hasil penelitian yang mereka lakukan tidak mengatakan dokumen itu otentik, justru dokumen itu sebaliknya 99,9% palsu. Itu ya. Mau ditambahkan Bu Leonie? Jadi Silakan. dengan pihak yang menetapkan tersebut, untuk dasar yang lebih konkret ya, jelasnya apa? Karena seperti ini nih jelas perbedaan pemaknaan terhadap jargon istilah yaitu manipulasi mungkin di dalam perspektif hukum itu negatif ya. Terhadap sedangkan di dalam bidang kami rekayasa, manipulasi itu mungkin itu adalah bagian dari proses untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau produk yang dihasilkan gitu loh. Dalam hal ini adalah kalau BAMSMA adalah pemeriksaan terhadap apakah suatu dokumen ya dalam hal ini adalah sertifikat, ijazah itu asli atau palsu. Karena bisa banyak elemen dari ijazah dan sertifikat itu yang bisa dianalisis dari aspek visualnya selain hal yang tidak terlihat seperti kertas dan sebagainya, kertas, tinta dan sebagainya. Itu memang bidangnya Bang Rismond, Dr. Rismond. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone.
Dan selengkapnya ada di okezone.com.